Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami dari channel Jejak Ayah. Nah, pada kesempatan kali ini kami berada di Kampung Ciselang, tepatnya di Desa Karangjaya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang. Nah, kali ini kami akan membahas terkait masalah petani jamur atau yang disebut dengan supa kalau istilah orang Sunda. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa di komen, likes, dan subscribe-nya. Gerebet. Inilah tempat baru untuk penanaman jamur merang dan bahan-bahannya pun teramat sederhana, terbuat dari bambu dan diikat dengan tali. Atapnya pun ditutup memakai plastik, kain, dan terpal menjadi 3 lapisan dikarenakan membutuhkan suhu yang stabil agar tidak bocor dan kepanasan. Dan inilah tepat untuk penguapan dikarenakan membutuhkan suhu panas yang stabil dan alat-alatnya pun teramat sederhana memakaikan drum bekas dan kayu bakar. Jamur merang, Volvariella volvacea, adalah jenis jamur yang memiliki beberapa khasiat bagi kesehatan. Berikut beberapa khasiat jamur merang. Asteris khasiat kesehatan. 1. Jamur merang memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung. 2. Jamur merang kaya akan serat yang dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit. 3. Jamur merang memiliki sifat anti kanker dan dapat membantu mengurangi risiko kanker. 4. Jamur merang memiliki sifat imunomodulator yang dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh. Asteris manfaat lainnya. 1. Meningkatkan kesehatan kulit. Jamur merang memiliki sifat anti-aging dan dapat membantu menjaga kesehatan kulit. 2. Mengurangi risiko diabetes. Jamur merang memiliki sifat anti-diabetes dan dapat membantu mengurangi risiko diabetes. Jamur merang dapat dikombinasikan dengan makanan lain untuk meningkatkan nilai nutrisi. Perlu diingat bahwa khasiat jamur merang masih perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi jamur merang sebagai pengobatan. Baik pemirsa, ya sekarang kami bertemu dengan petani pengrajin jamur yang ada di Kampung Ciselang, Pak ya. Kampung Ciselang, Desa Karangjaya, di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pak, kenalkan dulu. Iya. Dengan siapa? Dengan Sadili. Pak Sadili. Iya. Ya, baik Pak Sadili. Iya. Saya mau tanya-tanya seputaran pengelolaan masalah penanaman supa dari awal sampai panen itu awalnya seperti apa. Nah, ini yang akan saya tanyakan adalah Bapak udah berapa lama ini bermain dengan jamur. Kalau supa lah, orang Sunda supa ya. Sebenarnya saya mah masih tahap belajar gitu ya. Pemula. Iya, pemula, baru juga 1 tahun saya ini belajar budidaya jamur gitu ya. Iya. Betul. Jadi sebetulnya saya masih kurang paham gitu, tapi sedikit saya bisa menerangkan gitu proses untuk pembuatan jamur merang gitu. Pembudidayan jamur merang. Iya, jamur merang gitu namanya. Itu sedikit saya mau menerangkan. Cuma itu juga saya masih tahap belajar gitu ya Pak ya. Gitu. Kalau bahan bakunya itu dari apa Pak? Kalau bahan bakunya biasanya pakai jerami, di atasnya pakai kapas gitu. Kebetulan saya mah medianya kapas semuanya gitu. Iya. Berarti tanpa jerami sekarang. Tanpa jerami, saya tanpa jerami gitu. Itu terkendala dari apa Pak? Kenapa? Kan biasanya harusnya
pakai jerami, kemudian jerami. sekarang jerami sama kapas nih. Iya. Apalagi sekarang mah kapas aja yang dimainkan gitu ya. Itu karena terkendala apa? Karena jeraminya yang kagak ada kah? Atau ya memang harus pakai kapas? Gimana Pak? Sebenarnya jerami mah banyak gitu ya. Kalau apalagi kalau kita mau beli gitu banyak jerami mah. Ya cuma saya lebih efektif gitu pakai kapas doang gitu. Nggak perlu 2 kali pengomposan gitu. Kalau pakai jerami kan jerami dikompos lalu ngompos kapas lagi. Kalau kapas mah ya kita tinggal ngomposnya kapas doang gitu, pengomposannya. Iya. Nah, terus kalau ini menggunakan pupuk atau cairan apa yang digunakan buat pertumbuhan ini supaya lebih bagus gitu Pak hasilnya? Sebenarnya nggak pakai pupuk apa-apa, cuman dalam pengomposannya habis dikasih air, dielep gitu ya. Kita diangkat langsung diaduk pakai itu dedak sama kapur, lalu ditutup lagi untuk pengomposan supaya mengaduk atau bercampur antara kapas sama dedak sama itunya kapur gitu. Nanti pengomposan sudah 2 atau 3 minggu atau paling cepat 1 minggu pengomposan baru dimasukkan ke kumbung gitu, baru masuk jamur. Iya, baru masuk kumbung jamur. Setelah masuk kumbung jamur ditata, diperak gitu, kebetulan ada 5 rak ke atasnya. Pakai rak juga? Iya, pakai rak. Lalu ditutup rapat, lalu di steamer atau diuap gitu. Oh, steam itu uap? Iya, diuap untuk menetralkan atau supaya tidak ada bakteri atau jamur-jamur liar supaya jangan ikut tumbuh gitu. Berarti steril ya? Iya, sterilisasi dulu gitu. Setelah sterilisasi sehari kemudian baru kita tabur benih. Tabur benih. Mungkin kita menunggu atau 4 hari kemudian kita buka sedikit jendela atasnya, buka setiap malam paling sampai jam 12, tutup lagi. Berarti kontrol gitu. Terus ya? Iya, kontrol terus sampai paling cepat 12 hari gitu ya. Kalau yang merang semi, kalau yang merang putih mah paling juga 8 hari atau 9 hari sudah memetik gitu, sudah berbuah lagi gitu. Gitu. Jadi proses dari awal kita tanam sampai panen itu berarti kisaran berapa minggu tuh kalau ini? 2 mingguan lah. Berarti termasuk cepat ya? Cepat. Paling cepat kalau semi itu 12 hari udah petik. Kalau yang putih paling 1 minggu atau 8 hari udah berbuah itu. Udah kita bisa petik lagi. Kalau hasilnya itu jamur ini ada jenis jamur apa aja Pak? Yang hasil dari ini? Ya, kalau merang itu kan 2 rupa, ada merang putih, ada merang semi gitu. Iya. Kalau yang semi itu yang semi itu bukan, yang semi itu agak kecoklatan. Gitu. Yang semi itu agak kecoklatan warna jamurnya. Kalau yang putih itu ya putih, cuma di atas ada coklat sedikit gitu. Iya. Nah, kemudian kalau yang disebut bukan gagal panen Pak ya. Iya. Jadi yang disebut dengan kan ada katanya BS, BS-an itu. Iya. Jadi yang BS itu yang seperti apa? Yang BS itu biasanya kan kalau yang super itu jamurnya masih bulat sama keras gitu. Kalau yang BS itu udah lonjong seperti ini. Nah, kalau BS ini ada ini kebetulan ada sedikit ini. Nah, ini produk BS ini. BS juga ada 2 rupa, ada BS yang begini. Ini BS yang belum mekar. Dekat kamera. Ini BS yang sudah mekar. Ini BS juga. Ada beberapa rupa jenis gitu ya. Ini BS yang belum mekar, cuma BS juga. Iya. Ini BS yang sudah mekar. Kalau yang itunya kebetulan saya udah nggak ada, udah habis sih. Dari penanaman saya udah berapa hari ini. Kebetulan yang supernya nggak ada, yang super itu bulat-bulat semuanya. Oh iya. Iya, bulat, besar, keras juga. Ini kan udah lembek-lembek tuh. Ini namanya BS. Iya. Oh, ada yang supernya juga Pak ya? Iya, yang super itu yang keras itu.
digini ini tuh keras. Cuma dia mah ini kan yang semi itu bentuknya begini rupa warnanya. Kalau yang putih ya putih, cuma ada putih, ya coklatnya sedikit di atas gitu. Jadi ada ya cirinya sendiri. Jadi cuman polos aja ya. Iya. Ini kan agak kecoklatan warnanya. Iya. Gitu. Ya, kemudian kalau untuk pendistribusian Pak ya atau penjualan biasanya Bapak itu ini ke apa namanya ke pasar kah atau ke induk? Kalau di sini kan induk. lebih dekat, induk juga dekat. Ya, kemudian pasar juga kebetulan ada Cikampek ya, mungkin nggak jauh Pak dari sini ya. Sekitar ya bangsa berapa kilo Pak kalau dari sekitar sini? 5 kiloan lah ke Cikampek 5 kiloan ya. Iya, artinya kan nggak jauh juga Pak ya. Makanya berarti Bapak ini untuk pendistribusiannya itu dilarikan ke induk apa pasar? Kalau yang super biasanya saya bawa langsung ke pasar induk. Induk itu Cikopo. Cikopo. Iya, kalau yang super, kalau yang base begini ya dibungkusan begini. Kadang ada yang jualinnya. Ada tukang sayur, berarti diketeng sama tukang sayur seperempat gitu. Sama dengan memberdayakan sumber daya manusia ya. Artinya biar semuanya berjalan gitu. Ada tukang sayuran atau tetangga gitu ya. Saya mau berjualan jamur. Ya kita diplastikin gini seperempat gitu. Ya kalau seperempatnya kita jual 10.000 lah. Gitu. Seperempatnya? Iya. Berarti lumayan juga ya? Iya. Kalau seperempat 10.000 sekilo? Sekilo itu sekitar 40.000 ya? Iya. Wah, lumayan Pak. Nah kalau sekali panen itu biasanya kalau petani pemula seperti Bapak ini berapa banyak Pak sekali panen nih? Ya tergantung rezekinya kita sih Pak. Gitu semuanya juga gitu ya. Kadang kalau kita beruntung kan ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Fase pertama kadang sampai 1 kuintal 3 kali metik itu atau 4 kali metik gitu sampai 1 kuintal. Nanti ada tahap kedua paling dapat kadang 60 kilo atau 70 kilo. Kalau tahap ketiga kadang dapat 30 kilo gitu, 2 kuintal atau 1 kuintal setengah gitu. Semuanya kita dapat. Biasanya kalau rezekinya lagi bagus gitu ya. Kalau hokinya kita lagi bagus, kalau hokinya kita lagi jelek ya gimana namanya juga. Iya, namanya juga usaha gitu ya Pak ya. Iya. Betul. Namanya juga usaha. Kadang ada di atas, kadang kita di bawah. Kalau kita di bawah ya paling juga pulang modal gitu Pak. Iya. Ya artinya kan kalau masalah ini apa namanya rezeki juga ya kembali. Iya, kembali lagi. Ya. Oke, baik Pak, terkait seputaran masalah perjamuran ya kalau kata orang sini mah disebut supa ya Pak. Iya. Supa ini kan ada 2 jenis ya, supa apa super sama supa yang biasa ya. Iya, yang super sama yang BS-nya gitu, BS-an gitu. BSU ada berapa rupa itu, ada supernya yang super bagus gitu ya. Ada iya juga. Super bagus ya, beda lagi harganya. Terus kedua agak lonjong gitu ya, ketiga lonjong-lonjong begini ya, keempat yang begini nih. Ini yang mekar. Yang mekar udah mekar yang gitu. Bagus itu yang mekar apa yang ini Pak? Ya yang bagusnya itu yang super, yang bulat. Yang masih bulat ya, keras dia. Jadi bisa kayak sate ya. Iya, bisa dibuat sate atau apa gitu. Buat pengrajin ya. Oke, pemirsa, kalau seputaran terkait masalah tanaman atau untuk bercocok tanam masalah supa ya mungkin ya sedikit kita udah ada gambaran. Kemudian yang saya ingin tanyakan keluhan dari petani pengrajin jamur itu apa sih Pak? Keluhannya ya biar nanti ya barangkali kan pemerintah yang ada di Kabupaten Karawang itu akan lebih ikut serta untuk lebih memperhatikan gitu, karena budaya seperti ini adalah budaya yang memang perlu dilestarikan gitu, karena jamur ini termasuk salah satu home industry juga buat orang perkampungan tentunya, biar lebih nanti meluas lagi ya. Coba keluhannya apa sih Bapak, biar nanti mudah-mudahan pemerintahan yang ada di Kabupaten Karawang khususnya umumnya Provinsi Jawa Barat
akan lebih peduli dan lebih memperhatikan. Apa sih Pak kira-kira keluhan? Ya keluhannya modal sih Pak. Iya, iya. Kita tertumpu pada modal Iya. gitu. Kalau medianya pakai jerami kan modalnya mungkin sedikit. Kalau medianya kayak saya kapas semuanya ya lumayan juga modalnya. Belum lagi pembuatan kumbungnya gitu. Bambunya berapa gitu kan. Belum lagi plastik, belum lagi terpal untuk tutupnya gitu. Ya lumayan juga sih modalnya. Kalau orang kecil seperti saya sih agak berat juga modalnya. Kita memaksakan aja gitu. Iya, iya, iya. Iya. Cuma daripada kita nggak ada kegiatan, nggak ada kegiatan gitu ya. Ya lebih baik nyambung hidup gitu Pak ya. Iya. Iya. Barangkali Bapak Iya. ada apa namanya? Ada yang perlu disampaikan gitu, motivasi apa buat para petani pengrajin supa ini atau jamur ya biar mereka juga lebih semangat lagi gitu. Ada beberapa kali buat yang disampaikan ke mereka Pak. Gimana? Kalau sekarang sih belum ada sih Pak ya. Kita juga masih tahap belajar masalahnya. Kita juga perlu bimbingan dari dari dinas terkait gitu ya. Perlu bimbingan atau dari orang-orang yang sudah dari pembudidayaan jamurnya yang udah biasa gitu ya, di bidangnya udah benar-benar udah bagus lah dia. Ya kita mah masih belajar gitu. Saya mah nggak ada itu lagi, cuman saya mah kadang perlu bimbingan gitu. Iya. Oke, baik pemirsa. Ya, demikian kita sudah bincang-bincang terkait masalah seputaran jamur, pengrajin jamur yang ada di Kampung Ciselang, tepatnya di Desa Karangjaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Nah, tadi kita sudah dengarkan baik dari awal sampai akhir, kemudian keluhannya juga apa ya sudah tadi kita dengarkan. Nah, cuman barangkali dari pemerintah yang ada di Kabupaten Karawang tentunya petani pengrajin jamur ini rupanya ingin disupport, disupport ya secara finansial gitu ya, dari dinas terkait. Ya mudah-mudahan akan lebih respect untuk masalah pengembangan pengrajin jamur ini agar lebih membudaya di Provinsi Jawa Barat. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, ya kiranya jumpa tayang pada kesempatan kali ini kita cukupkan dulu ya, tapi jangan lupa nanti tonton terus di episode atau video-video berikutnya yang berhubungan dengan pertanian. Tentunya mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada selalu ikut mengikuti jejak dari channel Ayah ini, jejak Ayah. Dan jangan lupa tonton terus videonya, subscribe dan komennya. Berebet. Wassalamualaikum.